Buat apa kira-kira? Mengenang. Nah, itu cara mereka untuk apa? Mengenang. Mengabadikan. Nah, jadi teman ya, mereka tuh pengen mengabadikan. Ya, jadi ada kata orang yang sudah meninggal sekalipun, tapi itu kayaknya jadi abadi, kayaknya lestari. Ya, jadi kayak kalau misalnya kayak pemain ini ya, ada yang pemain basket ya, ada yang pemain film gitu ya. Nah, begitu sangat terkenal, akhirnya apa? Ada patungnya. Kalau sangat-sangat terkenal ada museumnya. Kayak The Beatles itu ada museumnya. Ya. Nah, jadi itu spiritnya manusia. Nah, kalau kita pengen juga sesuatu itu menjadi abadi, gimana caranya? Bukan dengan patung, bukan dengan museum. Apa itu? Dengan menjadikannya amal soleh. Kalau sesuatu itu jadinya amal soleh, berarti dia abadi. Betul apa betul? Apalagi kalau jadi itu amal jariah, lebih abadi. Bahkan ada kelihatan yang muncul. Ya. Tadi saya tulis di slide. Apa itu? Kita puasa kurang lebih 14 jam. Hampir 14 jam. Ya, tergantung daerahnya mana. Kalau kita naik lagi ke atas, waktunya agak beda. Kita turun ke bawah, misalnya Australia itu lebih panjang, gitu ya. Tapi anggaplah kurang lebih 14 jam. Puasa 14 jam, puasa 14 jam, puas 14 menit, teman. Betul, betul. Begitu buka puasa, ya kan? Kita berbuka, makan satu kolak aja gitu ya. Udah cukup lah itu. Kayak kemarin tuh saya makan karedok gitu kan. Kayaknya udah langsung ini aja. Padahal nasi itu juga belum belum ini gitu kan. Alhamdulillah gitu. Ya. Apalagi usianya udah misalnya 40 tahun ke atas gitu kan ya. Usia 20 kan masih kadang-kadang ini ya. Apa? Jadi biasanya hawa nafsunya lebih besar lah gitu. Nah, semakin kita berumur, semakin kita ngerti agama, itu sebentar aja teman-teman. Puasa sebentar. Puasa 14 jam, puas 14 menit. Itulah dunia, teman-teman. Ya. Dunia tuh kayak gitu kan. Sebentar aja semuanya. Nah, yang membuatnya menjadi tanda petik abadi adalah apa? Amal soleh. Amal soleh. Apa maksud saya? Jadi teman-teman, ketika kita cari nafkah, ketika kita memulai bisnis, ketika kita membesarkan bisnis, niatkan itu sebagai amal soleh. Saya diingatkan sama Buya Yahya, guru kita, guru saya. Orang ini mampu buka 3 toko, tapi dia cuma buka 1 toko. Gak baik nih orang. Kalau mampu buka 3, buka 3. Ya, tebar manfaatnya. Kata Buya, apa itu marketing? Karena kita yakin barang ini bagus. Karena itu apa? Kita pengen siarkan ke banyak orang. Itu marketing. Prinsipnya gitu tuh. Kita yakin nih barang bagus, barang ini manfaat. Kasian kalau orang lain nggak tahu. Udah aku kasih tahu orang sebanyak-banyaknya. Itu marketing. Ya. Kalau misal tadi itu ya, dia mampu 3 toko. Ya, dengan ilmunya, uangnya, pengalamannya, dia mampu 3 ada satu toko. Berarti kan karyawan yang kerja cuma sedikit. Begitu 3 toko kan karyawan lebih banyak. Vendor lebih banyak. Tukang parkir kerja lebih banyak. Ya kan? Manfaat juga lebih banyak. Karena dia yakin barang ini bagus. Apa pengen luas. Ya. Nah, jadi spirit kita teman-teman ya, dalam memulai usaha, marketingnya, membesarkan usaha, ya, niatnya sebagai amal soleh. Jadi untung terus kita insya Allah. Di dunia untung, di akhirat lebih untung. Ya. Jadi amal soleh itu museum kita, teman-teman. Tanda petik jadinya abadi. Ya. Amal soleh itu jadi apa? Prasastinya kita, teman-teman. Ya. Nah, atau dalam varian yang lain misalnya ya, mungkin sifatnya tidak langsung yang toko tadi, tapi yang misalnya kayak tadi saya bilang, memposting, ya ketemu konsumen, ketemu prospek, ketemu mitra, gitu ya. Ada juga kita sebagian punya mentor, kita ketemu mentor, ya. Itu kan berangkaian dalam bisnis semuanya, rangkaian dalam cari nafkah semuanya. Niatkan itu ibadah semua itu, agar jadinya abadi. Ya. Karena kan fitrahnya kita ini, kata guru saya, memang fitrah manusia ini patang rugi. Pengennya untung memang terus. Siapa yang mendidik kita untuk untung itu? Ya. Ini Agib mengingatkan saya nih, 20 tahun yang lalu. Yang ngajarkan itu Allah ke kita. Emang diajarin ke kita tuh nggak mau rugi, emang harus untung. Ya, makanya konsep pahala ada, ya, konsep ganjaran ada, lipat kali, ya, lipat sekali kali lipat itu ada, ya. Nah, agar manusia itu fokusnya pada untung semua. Ya. Jadi saya pengen teman-teman yang mulai usaha, ya, kalau sudah mulai besarkan usahanya, niatkannya apa? Ini sebagai ibadah. Kalau usahaku makin besar, insya Allah sedekahnya makin besar. Kalau usahaku makin besar, bisa bantu anak dan ponakan. Selama ini anak doang, ponakan gimana? Selama ini anak cuma masuk sekolah biasa, kita pengen anak sekolah favorit. Ya.
Nah, ya kan seperti itu teman-teman. Sehingga kita capek-capek ngurusin bisnis dari jam 9 pagi atau jam 8 pagi sampai jam 4 sore jadi ibadah semuanya. Bukankah itu menyenangkan? Dan bagi orang Islam, teman-teman, tidak ada konsep terpisah, itu tidak ada. Ya. Kenapa nih nggak jualan? Saya fokus ibadah, Pak. Padahal jualan itu juga ibadah. Kalau kita pisah-pisahkan, mohon maaf, itu namanya sekuler, teman-teman. Itu namanya sekuler. Ya. Teman-teman di sini belajar sekarang, ya. Apa namanya ini? Ikhtiar atau ibadah? Ini adalah ikhtiar untuk berilmu. Ini adalah ikhtiar. Untuk apa? Oh iya, ini tentang bisnis, tentang keuangan, tentang finansial, tentang penafkahan, aku ikut nih. Kita berpikir untuk itu kan? Tapi itu juga ibadah, teman-teman. Jadi ikhtiar sekaligus juga ibadah. Jadi teman-teman sekarang ini duduk di depan Zoom-nya, itu adalah ikhtiar, cari ilmu dan perbaikan nafkah, dan juga adalah ibadah, insya Allah. Kalau niatnya benar. Silaturahim orang, apa itu? Ibadah. Tapi juga ikhtiar. Bahkan teman-teman tadi tahajud sekalipun, ya, apa itu tahajud? Tahajud ibadah masih kok. Ibadah sekaligus juga ikhtiar. Karena apa? Kalau kita tahajud, pasti ikhtiar ke cari rezeki lebih mudah. Betul apa betul? Teman-teman tadi yang pagi ya, sudah sholat duha. Kalau belum nanti masih sempat juga ini. Ya. Apa itu duha? Oh, duha ibadah masih kok. Ibadah sekaligus juga ikhtiar. Jadi orang beriman itu nyatu semua teman-teman. Tidak ada terpisah. Kalau kita mulai pisah-pisahkan, itu orang sekuler. Ya. Atas nama itikaf, usaha nggak jalan. Nggak cocok. Nggak cocok. Karena teman-teman kalau kayak gini semua, usaha yang nggak jalan semua, nanti orang lain yang ngambil alih. Konyol itu. Ya. Kayak guru saya bilang, ini ada fenomena di Indonesia. Muslim tobat, Muslim hijrah. Terus apa? Dia tinggalkan usahanya. Dia tinggalkan bisnisnya. Konyol itu. Harusnya, kalau memang dia usahanya itu bagus, dan dia sudah hijrah, harusnya dialah yang paling layak menjalankan usaha itu. Betul, betul. Daripada orang yang nggak ngerti agama. Karena dia sudah hijrah, sudah belajar agama, harusnya dia membesarkan usaha itu, jangan orang lain. Ya. Jadi semakin dia ngerti agama, semakin dia berilmu, harusnya Pak semakin besar bisnis. Ya. Nah, gitu cara pandang kita, teman-teman, ya. Dan ada ayat juga mengatakan, ya, ini penutup dari saya, begitu selesai sholat, bertebaranlah di seluruh permukaan bumi. Ini perintah untuk apa, teman-teman? Perintah untuk buka cabang. Ya. Perintah untuk memperbanyak konsumen. Perintah untuk apa? Memperbanyak mitra di mana-mana. Selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi. Tapi apa? Hati-hati. Kata Allah seperti apa? Banyak-banyak mengingat Allah. Agar apa? Agar kamu dapat profit. Agar kamu beruntung. Ya, jadi selesai sholat, bertebaran, ingat Allah selalu, ya. Dalam arti apa? Dalam arti zikir, dan ingat juga caranya itu masih benar, yang Allah ridho semuanya. Agar apa? Agar kamu beruntung, agar kamu dapat profit. Dunia dan akhirat profit. Itu kalimat perintah, teman-teman. Ya, jadi selesai sholat, suruh bertebaran. Luar biasa coba. Nggak ada perintahnya itu, setelah selesai sholat, hendaklah kamu bengong di tempatmu. Nggak ada. Disuruh bertebaran di seluruh permukaan bumi. Ya. Permukaan bumi, teman-teman. Bukan cuma rumah tetangga. Kalau cari makan ke tempat tetangga, itu ayam namanya. Itu ayam. Orang beriman nggak di seluruh permukaan bumi. Luar biasa itu menurut saya. Ya. Jadi pas saya buka tuh ayat, saya bilang ini luar biasa. Jadi perintahnya itu apa? Untuk kita tuh go global. Belum bisa go global, minimal go nasional. Belum bisa kita go nasional, minimal kita punya cabang yang banyak di kota kita. Ya. Nah, cabangnya banyak atau mitra yang banyak di kota kita masing-masing. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan alhamdulillah. Ya, bagi teman-teman tadi yang belum sempat masuk ke Instagram saya, silakan masuk ke Instagram saya. Saya minta tolong kasih komennya dan kasih tahu juga kotanya ya, dari kotanya dari kota mana. Ya, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih